Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala kulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Jamaah taklim subuh rahmatullah, ibu-ibu yang mulia saudara-saudara, alhamdulillah, summal alhamdulillah, wa summal alhamdulillah. Ini ngatos sejak neko itu tadi diperlukan sanina saudara Allah Subhanahu wa taala kami panjenengan kita sinau. Mungkin bisa dengan ilmu yang kami sinau Allah ridho. Jalanan masa kami kesana kepada Allah. Masa kami saya yang kami nasib Quran tanaka nasi Rasulullah wa kafan billahi syahid. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Artinya ketika kita hari ini dapat berbuat baik, berwujud kita bisa datang di tempat ini dengan suasana yang seperti ini semuanya adalah kami Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Harus dilatih terus di dalam cerita. Jangan pernah merasa sudah berbuat, tetapi merasa kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan menjauhkan sifat sombong, sifat ria, yang itu semuanya adalah merusak iman kita kepada Allah. Karena saudara kami yakin seluruh kejelekan, bencana, kesusahan, penyakit, musibah, amin nafsik sumbernya adalah nafsumu, dirimu, diri, ego. Maka jangan pernah mengatakan siapa-siapa. Dan kalau kita berhasil untuk mempunyai pola pikir seperti An-Nisa 79 ini, keyakinan kita kepada Allah semakin mantap, semakin bertambah. Otomatis akhlak kita semakin bagus, kesombongan hilang, rasa angkuh, rasa diri akan semakin melarat hilang. Rasulullah itu kepada kita untuk menyampaikan risalah ini. Dan Rasul diutus oleh Allah, maka bila syahidah cukup Allah yang menyaksikan kamu. Kamu tidak butuh untuk diakui oleh manusia. Yang penting saya yang mengakui kamu. Yuqadibullah ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam banyak suku bil kitabi man ursilan nabi wilayhi. Allah berbincang-bincang, berkhotbah, berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud agar ini disampaikan kepada umatnya. Maka Allah katakan maksud bagainya benar agama. Iya akan apapun musibah yang menimpa diri min khairin wa hasanatin, kalau musibah itu khair dan hasanah baik, bahwa min fadlillah alaika, semuanya adalah karunia dari Allah kepada kami. Bahwa lagi sahabat lakam mengambil Allah di tamak tamu dia,
watak sunu latihan. Semuanya itu agar kamu hidupnya nyaman, hidupnya serba baik, nyaman dan baik. Apabila manusia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia, dia yakin bahwa itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau diambil sendiri, dia akan menjadi bencana. Baik kami berbuat baik, orang yang mau gagas, bersebar kapok. Jadi kita kalau diakui bahwa itu adalah hasil dari dirinya sendiri, anakku atau orang yang dulu-dulu, ya dimakan di sekarang. Kalau main buju ini selalu kalau boleh, nah boleh ditolak bodoh. Orang duduk rumah, duduk hotel, soalnya gue baru mau nyampe hotel loh, oke? Nah itu berarti tolak jiplong gue bagi. Nanti kalau soal berumah ya tahu lah ya, kalau tamu baliknya nyampe. Boleh-boleh tidak beberapa lama, tapi terus yang di rokok jadi. Bani alat tiwakan isik itu ketika dikembalikan kepada dirinya sendiri akan menjadi musibah, akan menderita. Tetapi kalau sesuatu itu ulama seberapa misalnya semua musibah yang jelek-jelek yang dijaminkan bahwa menyaksikan itu semata-mata dari jeleknya dirimu sendiri, berasal dari dirimu sendiri. Fa'inaka bima utita min kudrotin alal amali wal ikhtiari, semuanya itu adalah bersumber dari amal kamu dan dari ikhtiar kamu. Tapi dari ilmu positif dari ilmu kamu tidak pandai untuk menolak kerusakan, kejelekan, dan kamu tidak pandai untuk mengambil manfaat. Buatan ibu gak ilmu positif ala batin, sehingga kesulitannya akan bertumbuh. Wakat lupi'u fi ma'ilati ma yaksu'uka wa ma yanfa'uka walana wa li'annaka la tadkutu iradataka wa hawaka walau itu bisunani wa tasbari fa'anta tarot duhu batu ahabatin amma bihawa wa imam qabla itu khairan bima'rifatin nabi wa dawari. Semua yang kamu alami, kamu tidak mau merenungkan, mendalami, mengambil pelajaran, sehingga semua yang terjadi hanya ditanggapi, hanya direspon bihawa dengan bawa nafsu saja. Pas senang, ya bawa nafsu itu sangat senang. Sehingga lupa diri lupa datang, pas susah, bawa nafsunya menanggapi untuk menyikapinya. Tidak bisa menempatkan dirinya sebagai makhluk. Bapak itu yang terhormati, kadang-kadang kita manusia itu ulit sekali. Yang belum kamu ini, ulit belum? No, ulit. Kecuali yang datang ini betul-betul soal kemudahan. Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Tetapi pemberian Allah kepada kita yang tidak terbatas ini malah digunakan jadi alat, jadi sarana untuk membangkang kepada Allah, untuk melawan Allah, untuk mengkufuri Allah. Dikasih rezeki, rezekinya malah digunakan untuk mengingkari Allah, masyarakat kepada Allah. Semuanya adalah karena tidak merasa bahwa dirinya itu didatangkan di dunia ini adalah untuk diuji, untuk dicoba. Agar kita lulus ujian di sekolah, ujian di kampus sekolah, ujian di kehidupan kita ini, sinau ini kudu ngomong, kudu belajar terus. Nah, sedangkan ilmu itu adalah segala-galanya bagi manusia di dalam menjalani ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa menambah ilmu, maka yang tambah adalah masalah bertambah, betul. Kebutuhan bertambah, harga-harga berperorangan tambah. Keinginan bertambah, ilmu ini buat tambah. Sing tambah apa?
tensi, betul? Sing nambah apa? Asam urat, kolesterol, emosi, nesu. Kalau ilmunya tidak bertambah. Jika arota anta'rifah al-insanu annahu insanun fangdur ila mahab batihi. Jika zadat mahab badul ilmi zadat insanihi. Kalau kalian ingin mengetahui jika kalian arota kepingin siro ingin ta'rifah ngerteni al-insanu yang menungso, anakku yang menungso, insanu benar-benar menungso. Kalau kalian ingin mengetahui bahwa manusia itu adalah manusia, titik aneh, panggil sawangan, ilah mahabadi kepada kesenangannya, kepada hobinya. Tidak jasad maka tidak zadat. Ketika hobinya itu selalu menggebu-gebu untuk menambah ilmu, maka itulah bertambah derajat kemanusiaannya. Tetapi kalau tidak bertambah, tidak senang kepada ilmu, maka semakin menurun derajat kemanusiaannya. Al-farqu bainana kita bedanya apa ini? Wal hayawani dengan binatang. Maaf pada ilmu bedanya adalah senang tidaknya pada ilmu. Yang apa itu? Yang penting kurang apa yang dilakukan. Sehingga singgung berarti benar. Orang menjadi orang itu mau orang. Bedanya uang kalau teman, benar kok. Cinta tidak ada dengan ilmu. Semakin kita kepada ilmu maka semakin tinggi derajat kemanusiaan. Maka ya fa'ilah dari nama minggu, waladhi na'udul ilma derajatnya akan meningkat ketika dia sebar. Kalau hanya senang ambil balik, semua itu yang ambil balik tadi kerja. Jadi saya mau senang ambil balik, belum pada kau semua sama dengan dewan bersama semua. Kalau hanya suka makan senang makan, kita senang belum makan. Terus, nek uang senang belum makan, dia jadi belum pada kau. Terus, yang aku tahu ini. Nek tersinggung insya Allah akan juga. Ini orang tersebut malah sekolah sebagai stasi jika dan makanya ngomong setelah digagas tapi tadi yang kita kira yang sampai juga mudah-mudahan tersinggung. Nah sering berlawan jenis hewan kabeh seneng lawan jenis. Nah ini itu apa mereka ini senengnya lawan jenis, hewan juga seneng lawan jenis. Senengnya dulu hewan seneng dulu tulan, senang hewan itu tulan orang-orang. Yang orang gue sih, saudara di sedangkan ilmu merasakan hewan dalam ilmu. Maka, menurut kamu boleh. Sejauh mana manusia itu suka kepada ilmu? Titik aneh, bukunya kira, enggak ada buku itu. Belum. Itu ulang bisa benda apa? Itu ulang bisa benda apa? Cukup dulu. Benda apa? Cukup jangan dari sup. Itu jenaka itu. Uangnya itu. Seberapa banyak kita membeli buku? Dari buku seberapa banyak membacanya? Setidaknya baca buku aja, berbeda buku obat seberapa banyak duit yang dianggarkan butuh buku? Oke, mungkin malah. Seberapa banyak uang yang dialokasikan untuk buku? Untuk buku wajib, untuk buku penting. Berarti nggak mau orang penting. Kabel mengenai ilmu penting betul. Penting. Ayam, ini beli buku orang. Kita punya buku sama dengan orang, penting mas gitu. Masya Allah. Kesinggung betul.
Sehingga dengan ilmu ini luar biasa. Orang yang punya ilmu dari ini berbahagia. Karena hari ini kita masuk hari yang ke-5 bulan Haram. Beda Haram Abdul Huruf. Bulan yang dimulaikan oleh Allah. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, atau yang kita bahwa dalam tahun itu 12 bulan, di atas 12 itu yang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Fala ta'budu anfusakum bihinna, jangan menganiaya diri sendiri. Di dalam bulan Haram ini, amal kebajikan yang dilakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kajian ini berbeda, enak betul. Sehingga ini belum. Pahalanya dilipat ganda di bulan Haram, termasuk bulan Rajab ini. Tetapi yang bermaksiat, siksanya, dosanya juga berlipat ganda. Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Ilmunya tidak hanya ilmu-ilmuan, tetapi ilmu yang betul-betul mendalam. Ilmu yang bisa mengukur imannya. Kuncinya adalah ilmu. Ayat ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu, cuma kita perjalanan saja. Maka tingkatkanlah keyakinan kita, kesadaran kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hobi kita, hobi manusia adalah hanya untuk berbuat kejahatan. Wa ma'asal bakal saya itu hanya untuk berbuat salah. Ini paling pintar, paling pandai manusia itu berbuat jelek. Tetapi berbuat jelek, apakah jelek? Berbuat jelek itu jelek tidak? Agak jawab. Ya tinggal ilmunya, boleh-boleh kepada itu. Orang yang punya ilmu berbuat jelek, maka dia akan mendapatkan karunia yang dahsyat. Berbuat dosa, itu kalau orang itu segera punya ilmu bertobat, maka dosa yang dilakukan itu justru akan menjadi sarana dia untuk dicintai oleh Allah. Itulah kata ilmu. Ilmu di mana? Ya Quran. Ilmu itu Quran. Sedangkan ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, kalau tidak punya Quran itu jadi sampah, jadi racun. Untuk matematika, untuk teknologi, untuk apa saja, hanya akan jadi racun. Kalau kita terjerumus kepada berbuat jelek, berbuat maksiat, kemudian dia golek ilmu, mencari ilmunya, itu menjadi sarana, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang tobat. Oh, itu tobat itu. Siapa yang bertobat? Yang gue, yang punya dosa, yang punya kesalahan. Maka tidak ada kamu putus asa, nggak ada. Kenapa kita terjerumus kepada kejahatan? Karena akan menjadi sarana untuk dicintai oleh Allah. Jadi itu terwakilnya suka kepada orang yang bertobat. Jadi belum bertobat ini dan suka kepada orang yang selalu membersihkan diri, suka bertoharoh, membersihkan pakaian, badan, tempat tinggal. Yang paling utama membersihkan hati dari sampah-sampah hati. Jika tobatnya nanti bisa mendarat. Itulah dasarnya ilmu, Masya Allah. Jadi diulang lagi, seberapa banyak duit yang kita anggarkan untuk membeli buku, berapa banyak buku yang kita miliki, berapa waktu dalam sehari untuk membaca buku, kemudian berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mencermati isi buku yang kita baca. Berapa banyak kita menghargai, menghormati majelis ilmu. Apa harusnya yang berbeda? Berapa banyak kita menghargai orang yang memberi nanti untuk kawan. Apa ini orang berani? Yang perintah itu perintah Allah dan perintah saya. Otomatis lah. Jadi si wajib orang itu kita sendiri wajib aja. Saya ikut nyinau ilmu itu kudu itu. Awake dhewe ora kudu ngenteni pengajian. Aku ngaji, saya ngaji ora salah. Kulo niku ngambung dulu. Dari itu dulu masake Quran manani. Ini kan sebenarnya masih ikut betul ini. Mungkin batu air kan masing-masing kita. Ini yang ngomong belum jadi. Dulu maka dia jelas sih. Aslinya mata minggu. Yang boleh diwayang orang.
yang kita orang itu dong, suka banyak kayak jadi gitu. Jadi kan, ya saya mau dulu duit. Orang itu penyakit itu ditangani orang itu, gitu. Karena besok ini bukan merah, ya beri, kata dia. Masalahnya, yang mudah-mudah saja, kalau tidak saja, kata kunci, mana dia? Ya wes, masalah. Singa dok, Andri, yang baru betul dok. Kalau betul enggak, itu sudah itu. Kenapa nih? Kalau kakak ini, kalau kakak malah ngaji sini kelas itu apa? Mengaji itu kelas apa gitu? Ini undang bengkel ini, di sini undang montir, film kelas. Kayaknya orang mau bailangan, soalnya di sini kemudian itu di sawang, berhasil usaha, wirausaha kita ya, gitu. Nanti kemudian yang aktif, bagaimana? Tetap duit pas balik minggu, balik terbis. Itu perintah Allah, bukan perintah balik, bukan perintah kita. Mau berusaha dengan ilmu ini juga ilmu namanya. Sehingga tidak sedikit ada yang boleh undang, anaknya keleleran, disalahin. Ceramah ini malah tangan siapa ini? Tangan ini. Masaknya kurang aja. Dan dino-dino bermain terus rasanya betul duit. Jatuhnya butuh madang, butuh apa-apa. Dan keluarganya yang keleleran malah disalahin. Karena gitu, itulah kerjanya orang bodoh. Oh, bodoh itu kerjaan saya. Kok pun begitu. Misalnya yang sambil cedera di luar sini, orang itu ramah dan ramah. Jadi kalau mengerti dengan supaya jepun biru ini, dengan ngerti pula jepun biru ini, mana itu mentolong karena itu kasih kita masing-masing. Dan jadi siapapun. Ayat nomor 20 Qaul nomor 79 Mayyuti Rasulullah faqad atau Allah. Waman bawal apa masarnaka alaihim halidu. Maka orang yuti itu taat Rasulullah marah Rasul faqad pamokot teman-teman ngatoa taat Allah. Waman nasabawai awal lah sing lemos sing menolak yang maksiat yang membangkang kepada Rasul pamokot mongko ora arsal mutus nang itu apa karing sira-sira Muhammad alaihi ing ngatasi masyarakatmu umatmu kabiro wong sing kersa yukilu Allah menginformasikan bi annahu bahwasanya man sapa wong apa Rasul sing taat marang Rasul fakot mongko persasat atau Allah taat marang Allah bi annahu al-amirun nahi fil haqiqah wa Rasul juga balik marang karena sesungguhnya para Rasul itu adalah untuk memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah melarang kepada yang jelek. Itulah intinya fil haqiqah. Bukan Rasul dan para Rasul juga ya Rasul al-Mubaligh ini adalah mubaligh, menyampaikan antrop ini dari Robnya. Jadi Rasul sekedar menyampaikan informasi perintah dari Allah dan larangan dari Allah. Tugasnya ini waman sokongi aso sing maksiat sing melanggar Rasul pakot teman-teman aso maksiat Allah. Orang yang mana tak Rasul berarti jangan tak Allah. Amal ladina ya tawallahna amma anakun aladina mongkong ya tawallahna kan kodoh mengko soko ladina mongkong kabeh anil lagi soko pada singkat waya budu nabu dan dia menentang bisa-bisa. Maka ada istilah si apa itu menentang bisa-bisa pakot mongkok teman-teman jago bawa siru dia akan merugi dan akan bisa. Walai salah orang alaika malam sedang Muhammad nikmati kelompok urusan ini kamu saya pun sidik-sidik sulit-sidik di anak kakak satu ini siro lampu sampora diutus ilah kedebung basiron bawa kabar sing nenangati wana diron lan bawa kabar sing mengantar. Tugasmu hanya menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menyengsarakan basiron wana diron walaman kurang
saluk diutus Sriramu Musai Kiron Rasa Lahum di Musai Tiring surat Al-Katakan Alayhim tafadu alayhim kafirun. Kamu tidak bertugas untuk menghakimi dan kamu tidak bertugas untuk mereksa mereka. Kamu tidak ada tanggung jawab untuk menanggung dosa-dosa mereka. Lakirun alayhim amalahum wal amalu wa'adu innama takunu bil ikhtiyari ba'da iqnani. Tugasmu hanya menyampaikan diri Muhammad Rasulullah kepada umatmu. Kamu bukan hakim, bukan orang yang akan menanggung derita orang yang melanggar yang menentangmu. Rasulullah bukan sebagai orang yang sebagai juru selamat kalau dalam agama lain, bukan juru selamat, sekedar menyampaikan. Maka para mubalik, para ustadz sebenarnya tugasnya juga hanya sekedar menyampaikan. Yang cocok monggo, yang tidak cocok silakan, tidak ada beban apapun. Karena semata-mata kalau sebelumnya tadi semuanya kebaikan adalah dari Allah. Artinya ketika orang yang menyambut dakwah Rasul dan dia menjadi baik, itu semata-mata karunia dari Allah, bukan hebatnya yang menyampaikan meskipun dia orang hebat. Oleh karena itu tidak usah dentoyong ketika seseorang menyampaikan dakwah ini. Yang penting menyampaikan dengan ikhlas, itu ingin melakukan monggo, kalau tidak ada apa-apa. Jadi hanya yang tadi. Ini Pak Dulu dan begitu kalau Pak Dulu jangan berniat untuk agar anaknya jadi pintar, tidak bisa. Apalagi pengen anak nanti juara ya. Maka saya katakan bahwa itu lomba-lomba datangnya. Lomba itu sudah jenuh. Dan juara terus. Kalau saya berbunyi sekolahnya nyambung kok. Kalau saya kepala sekolah baik. Berkarya itu untuk lomba-lomba datangnya itu. Yang bisa membuat anak murid pandai adalah Allah. Yang bisa membuat jamaah ngajar sholat adalah Allah. Mulanya dakwah orang perlu kekenderkan. Meskipun metodenya habiskan metode kamu untuk mengajar, untuk isi pengajian, mengambil PKN mampu ngajar ini. Tetapi kalau tidak menjadi ya terus saja. Ya terus bagaimana? Ya ikhlas saja. Ketika kalian mengajar, menyampaikan ilmu, ikhlas saja karena itu perintah Allah gitu. Perkara yang mendengarkan jadi baik itu urusan Allah. Urusan kita hanya menyampaikan, bukan untuk menyolehkan. Sama asal naga alim itu kamu tidak bertugas untuk menjaga orang-orang yang kamu dakwai oleh Muhammad. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Tugasmu untuk memelihara mereka oleh Muhammad, sekedar menyampaikan. Termasuk ketika dengan mendidik anak-anak kita. Ikhlas saja di dalam didik anak kita. Karena yang bisa menyolahkan anak kita adalah Allah, bukan kita. Anta lam tajid min nafsika kulla ma'turid pakaipa turidu min baika kulla ma'turid. Anta kamu lam tajid ora iso min nafsika dari diri sendiri ulama untuk mendapatkan sesuatu itu yang kami inginkan. Pakai pada terus pinggir. Pakai pak tulis itu kamu kepingin menjualkan dari orang lain ulama tulis sebagaimana yang kamu inginkan. Kamu sendiri tidak mewujudkan cita-citamu yang kamu inginkan. Kesekian bukan cita-cita kita harus gede. Jadi ini nanti gede apa gede? Sudah gede apa lagi gede? Kamu sendiri tidak bisa mewujudkan cita-citamu, keinginanmu. Bagaimana kamu kepingin anakmu bisa menjadi sesuatu yang kamu inginkan? Anakku tak seperti pinter. Pada pokoknya kan soal. Pokoknya rasa pinter di sekolah. Bolos terus lawannya aja kan. Itu kan adalah di sekolah.
Kamu tidak bisa mewujudkan keinginan sendiri untuk diri sendiri. Bagaimana kamu kepengen orang lain bisa menjadi sesuatu yang seperti yang kami inginkan? Maaf, kalau yang pinter, sudah bisa mikul, terus di padang, ada padang ya tenang. Oke, boleh betul itu kamu. Di sana di Rabi, makan dulu, boleh tenang. Apa itu? Orang yang dialek orang yang tiba. Jadi artinya yang bisa memilih anak kita baik bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membuat suami kita baik adalah Allah. Pak, boleh jadi orang itu aku yang mungkin, pokoknya berdiri. Dia yang berdiri. Saya ngomong ini berdiri. Inilah ilmu keseharian yang kita terpati kita alami sehingga tidak terjadi salah paham antara sama kita dan salah paham antara kita dengan Allah. Salah paham dengan Allah adalah makna ya Allah. Kalau sholat pada yang pun kalau yang Allah sehingga ini dari Allah. Masya Allah dia tidak menyadari bahwa kebutuhan yang sangat mendasar tanpa dia minta Allah sudah mencukupi bahkan berlimpah kuat. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang betul saya dulu. Mungkin yang betul saya dulu waktu. Oh, ya ibu yang betul saya orang ayu. Kenapa? Yang ini suka. Itu maksudnya terhadap Allah. Itu dosa boleh. Ini orang merasa salah orang punya maka dia ya sudah. Belum itu. Jangan masuk. Ini artinya dianggap ilmu tauhidnya dianggap seutuhan kepada Allah. Tapi yang ilmu tauhid yang jadi alhamdulillah bukan ini tekor. Tangguli tangga itu tidak, mungkin tangga senang dia melu senang karena tangguli tangga ini di Pemakai Bandung jurusan awal. Kita harus selalu mencari seperti itu satu alasan, bahkan sejuta alasan untuk terus seutuhan kepada Allah. Itulah buat dari iman yang sudah jadi dari hati yang sehat. Tapi kalau hatinya sakit, maknanya namun error atau sulit. Korupsi kelompok serius itu, ya tidak kita yang ganti. Kalau yang benar tidak benar ya tidak apa-apa. Ini orang mendapat ini, Pak, kalau belum Pak cukup 6 tahun ya. Itu kalau belum kalau korupsi yang dikorupsi nomor ini kan korupsi nomor berapa aja itu dimakan korupsinya. Kalau itu sebelumnya akan kita ini kita selalu berhubung kepada Allah, selalu meningkatkan kesetiaan kita di dalam agama, setia dengan ajaran agama, mentaati Rasul, mentaati Allah. Kemudian jangan menjagati kepada siapapun untuk mengandung untuk memperbaiki nasib kita. Entah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada ustaz, kepada siapapun, yang kita jagati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah nikmat baik-baik wakil tempat kita makan, tempat untuk bergantung, tempat untuk diagulah-agulkan. Hasbunallah juga bagi kita Allah. Cukup Allah ada, bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan siapapun, bukan adik tetangga, tapi cukup Allah. Siapa Allah? Nikmat baik-baik wakil tempat bertawakal, tempat bersandar, untuk diagulah-agulkan, untuk dieluk-elukan, untuk dijaga pertolongannya, dijaga perlindungannya, dijaga rezekinya. Cukup Allah. Kenapa begitu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maulah wa ni'mal wakil. Itu bukan cukup siapa, kamu siapa sih? Soalnya nggak ada orangnya ulangan. Itu kalau naik sekolahan, naik ulangan siapa sih? Kemudian naik sekolah dijawab, naik kafe untuk satu, kemudian jawab itu satu terus lulus itu jasa, ijazah bulan. Yang mengajar itu orangnya ulangan nih. Maka kamu siapa sih? Naik di kalau semua, aku kalau semua gitu orang efek, nggak bisa apa-apa. Sebetulnya ada makanya, sudah mulai coba itu, karena kita gue pilih ada nada atau intonasi dari suara